Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kali ini kita masih di materi koordinat kartesius ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contohnya, buatlah garis L1 dan L2 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, itu yang A. Terus yang B, buatlah garis M1 dan M2 yang sejajar dengan sumbu Y, terus tegak lurus dengan sumbu X. Oke, nah penyelesaiannya, nah sini kita buat kotak-kotaknya dulu ya. Nah, inilah garis L1-nya ya. L1 ini bisa kita letakkan di mana saja ya, ini gampangnya. Yang penting dia permintaannya itu sejajar dengan sumbu X ya, sejajar dengan sumbu X. Terus L2-nya juga ya sejajar dengan sumbu X. Terus buatlah garis M1 dan M2 ya, yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti nanti garisnya pasti berdiri karena sejajar sumbu Y. Terus tegak lurus dengan sumbu X. Oke, nah ini garis M1-nya ya. Terus ini juga garis M2-nya. Nah, dia tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Di sini gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke. Terus yang B, gambarlah garis M yang tegak lurus pada sumbu Y, ya, tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Oke, nah, penyelesaiannya. Oke. Nah, ini adalah garis L. Garis L ini 5 satuan ke kanan ya. Berarti dari sini 1, 2, 3 ya, 4, 5. Nah, ini sumbu garis L. Garis L ini sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Terus kita akan buat garis M. Nah, garis M-nya ada di sini ya. Karena dia mintanya 4 satuan dan di bawah ya, di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Ya kan, ini sumbu X-nya 4 satuan ke bawah. Nah, ini berarti garis M. Contoh berikutnya. Nah, di sini jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C itu 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke. Untuk penyelesaian, nah, kita tentukan dulu titiknya ya. Di sini titik B ya. Titik B itu 4,5 ya. Ingat, X-nya 4, Y-nya 5. Oke, ini titik B. Sekarang titik C. Titik C itu 4,-5, berarti dia ada di bawah ya. 4-nya X-nya itu positif dan Y-nya -5. Nah, inilah titik C, yaitu 4,-5. Terus buatlah garis A, berarti tinggal kita tarik garis. Inilah garisnya. Nah, terus kedudukan garisnya seperti apa? Garis tersebut tegak lurus dan dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Ya. Dia tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Oke, lanjut. Garis-garis yang berpotongan dan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, di sini ada N1 ya. Terus di sini juga ada N2. N1 dan N2 ini
tidak sejajar, ya, garis N1 berpotongan dengan garis X dan Y dan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi dia tidak sejajar. Kalau semuanya sejajar berarti dia tegak lurus, ya, ke sini garisnya, baru N2 nya ini sejajar dengan sumbu Y. Tapi di sini tidak ada yang sejajar, ya, tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Terus garis N2 berpotongan dengan garis X dan Y, ya, garis X dan Y, dan tidak sejajar dengan sumbu X dan Y. Ini garis-garis ini tidak sejajar. Contoh berikutnya. Nah, sini gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Terus yang kedua, gambarlah garis K yang melalui titik P yaitu min 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, penyelesaiannya. Nah, kita buatkan dulu titiknya, ya. Titik pertama titik A. Titik A itu berada di 3,5, ya. Gambarlah garis L. Nah, kita akan menggambar garis L. Nah, garis L ini tidak sejajar dengan sumbu X, ya kan? Tidak sejajar dengan sumbu X. Sumbu X ini dia garisnya ke atas. Dan tidak sejajar dengan sumbu Y, ya. Ini juga tidak sejajar dengan sumbu Y karena dia agak mencang. Terus kita gambarkan yang nomor 2, gambarlah garis K. Nah, garis K-nya berada di min 3,5, ya, min 3,5. Min 3-nya itu X-nya, ya, terus min 5-nya itu Y-nya. Berarti titiknya ada di sini. Nah, inilah gambar garis K. Ya. Dia tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Contoh berikutnya. Nah, di sini gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis M dan N ini dia saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita buat garis M, ya. Nah, jika garis M-nya seperti ini, ya, ini bisa sembarang aja, ya. Bisa sembarang kita naruhnya di mana, ya, mau di sini, ya kan, mau di sini, itu tidak apa-apa. Nah, setelah garis M diketahui, ya, dibuat, maka garis N-nya ini kita harus buatnya sejajar dengan garis N, ya. Jadi nah, seperti ini gambarnya. Jadi dia sejajar dan tidak sejajar dengan atau tidak tegak lurus dengan kedua sumbunya, ya, yaitu sumbu Y dan sumbu E. Dan mereka juga tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, contoh berikutnya. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C min 5,2. Oke, untuk pertanyaan yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terus yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terus yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut, ya, terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, di sini kita buatkan dulu titiknya. Yang A itu titiknya 3,2, ya, X-nya 3 dan Y-nya 2. Terus yang B, ya, titik B di sini itu 3,-6 dan titik C itu ada di min 5,2. Nah, ya, ini titik C, ya. Terus bagaimana kedudukan, ya, kedudukan
jika titik A dan B kita lalui atau kita sambungkan ya. Nah, ini untuk garis yang melalui titik A dan titik B. Terus kita buat lagi garis yang melalui titik A ke titik C ya. Ini untuk yang B. Terus kita buat lagi garis yang dari B ke C ya, dari B ke C. Maka kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Ya, yang melalui titik ini dia adalah tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Terus garis yang melalui titik A dan C sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Ya, ini titik A dan C dia tegak lurus terhadap sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Terus garis yang merah, garis yang melalui titik B dan C ya, ini titik B, ini titik C, ini garisnya yang melalui titik B dan C itu tidak sejajar dan tidak tegak lurus ya pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi dia tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, mungkin sampai di sini ya materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.